melimpahkan kasus Andri Yunus ke Puspom TNI, DPR ingatkan jika proses hukum tidak transparan bisa jadi presiden buruk. Tahanan Amsal Sitepu terdakwa dugaan kasus korupsi dana desa ditangguhkan PN Medan. Komisi 3 DPR jadi penjamin. Pemerintah pastikan harga BBM tak naik pada 1 April 2026. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Dan kita simak langsung informasi pertama di Kompas Malam hari ini, saudara. Sebuah video menunjukkan ledakan yang terjadi di kota Isfahan, Iran. Amerika Serikat mengklaim serangan tersebut. Dalam rekaman amatir terlihat serangkaian ledakan diikuti kebakaran besar. Amerika Serikat mengklaim telah melakukan serangan gabungan terhadap depot amunisi utama di Isfahan. Isfahan adalah rumah bagi pangkalan udara militer Badr. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menghancurkan sumber daya energi dan infrastruktur vital lainnya di Iran. Sejumlah bangunan dan kendaraan di Hanawiyah, Tirus, Lebanon Selatan hancur dan terbakar akibat serangan dari militer Israel. Media lokal menyebut pesawat tempur Israel melakukan 4 serangan di kota ini. Tentara Israel mengonfirmasi serangan terhadap infrastruktur Hizbullah di seluruh Lebanon. Garda Revolusi Iran menyatakan kembali meluncurkan serangan yang menyasar fasilitas militer Amerika Serikat dan Israel. Dalam gelombang serangan ke-88 ini, Garda Revolusi Islam Iran mengklaim rudalnya berhasil menghancurkan kapal kontainer milik Israel di perairan tengah Teluk Persia. Iran juga mengklaim berhasil merusak 2 radar milik Amerika Serikat dan Kuwait lewat serangan drone mereka. Sementara di Yerusalem, sirine berbunyi saat rudal dicegat sistem pertahanan Israel pada Selasa dini hari waktu setempat. Konflik yang telah berlangsung selama sebulan ini telah menyebar ke Timur Tengah. Kelompok Houthi mendukung Iran ikut menembakkan rudal dan drone ke Israel dalam beberapa hari terakhir. Sementara Turki melaporkan sebuah rudal balistik yang diluncurkan dari Iran telah memasuki wilayah udara Turki sebelum ditembak jatuh oleh pertahanan udara dan rudal NATO. Rudal-rudal Iran melesat di langit Tel Aviv dan tepi barat dalam 2 rentetan serangan berbeda. Tentara Israel menyatakan serangan rudal tersebut berasal dari Iran. Tidak ada laporan langsung tentang kerusakan atau korban jiwa dalam serangan yang terjadi dalam sekitar 30 menit ini. Rudal-rudal Iran juga kembali menghantam kompleks pengolahan dan penyimpanan minyak Israel di Haifa pada Senin waktu setempat. Israel mengklaim sejumlah rudal berhasil dicegat, namun pecahannya tetap mengenai fasilitas tangki dan penyulingan milik Israel di wilayah itu. Rekaman video menunjukkan sebagian kilang minyak Bazan terbakar dengan kepulan asap membubung tinggi.
Terletak di wilayah Teluk Haifa, kilang Bazan adalah salah satu dari 2 kilang minyak yang beroperasi di Israel. Kobaran api dan asap tebal membubung tinggi dari dalam kompleks kilang minyak Israel ini, saudara. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Israel menyebut kilang Haifa terbakar usai terkena puing-puing rudal yang dicegat. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman baru yang menunjukkan serangan terhadap sejumlah target Iran saat perang memasuki minggu kelima. Serangan mengenai truk, kendaraan, dan pesawat terbang Iran. CENTCOM mengklaim serangan itu telah melemahkan kekuatan di perbatasan Iran. We're crushing Iran's currently as we speak. I just looked. We had another big day. We hit them. They don't know what's happening. Remember this? They lied about 3 days ago. I said, yeah, we're negotiating with this. We are not negotiating. They're being hit so hard, too. So we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Sementara itu, Iran menyatakan pasukannya mempertahankan kendali yang cerdas dan kuat di atas Selat Hormuz. Menurut juru bicara Hatam Al-Anbiya Iran, militer Iran telah melancarkan operasi rudal dan drone yang berkelanjutan serta memegang inisiatif di Teluk Persia. Hal ini terjadi saat fasilitas nuklir Iran diserang pada Jumat waktu setempat, beberapa jam setelah Israel mengancam akan meningkatkan dan memperluas serangannya terhadap Teheran. رزمندگان جان برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند. Perang Amerika Serikat Iran di Timur Tengah belum menunjukkan tanda akan mereda. Gedung Putih bahkan menegaskan operasi Epic Fury Amerika Serikat terhadap Iran akan berlangsung sesuai rencana, yakni hingga 6 minggu. Trump terang-terangan ingin menguasai minyak Iran. Sebelumnya Trump bahkan sebut Selat Hormuz sebagai Selat Trump. Apakah ini akan menambah panjang perang di Timur Tengah? Kita akan bahas bersama dengan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Islah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Ibra. Selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, Mas Islah, jadi pernyataan Trump yang ingin menguasai minyak Iran, Pulau Hark, ini akan semakin memperkeruh perang di Timur Tengah? Ya, saya kira memang justru akan semakin membuat panjang durasi perang ini. Karena saya kalau melihat dari inkonsistensinya Trump, saya kira Trump tidak memiliki exit plan sama sekali. Ketika dia berinisiasi untuk memulai penyerangan terhadap Iran, dan kemudian perang ini di luar perkiraan ternyata betul-betul berbiaya tinggi dan berlangsung lama, saya kira exit strategi dari Trump sampai hari ini masih belum jelas bagaimana cara keluar dia untuk
bisa mengevakuasi dari keterlibatannya dalam perang ini. Ditambah dengan berbagai tekanan di dalam negeri Amerika dan juga ancaman-ancaman dari investor dalam stock market price-nya Amerika, saya kira ini akan membuat Trump sedikit kebingungan untuk melakukan exit-exit strategi yang bisa jadi akan berubah-ubah. Berita terakhir tadi, dia bisa saja meninggalkan perang ini tanpa harus membuka Selat Hormuz. Ini kan semakin membingungkan sebenarnya, tapi kalau buat saya, ini adalah upaya-upaya Trump untuk membangun sentimen positif baik terhadap pasar Amerika maupun terhadap nilai dirinya terkait dengan approval rate menjelang dari Tapi pemilihan mungkin paru tidak terrealisasi, Mas Islah, jika melihat serangan-serangan yang sejauh ini masih dilancarkan oleh Amerika Serikat, mungkin tidak terrealisasi. Ya, saya kira untuk menguasai Pulau Hark, saya kira bukan berarti menguasai minyak Iran. Iran ini tanpa dikuasai mainlandnya, daratan utamanya, saya kira Pulau Hark ini kan sebenarnya hanya refinery yang berkapasitas 1,5 juta barel. Artinya apa? Kalau dia tidak menguasai mainland Iran, saya kira tidak akan bisa menguasai minyak Iran. Sama seperti alasan-alasan Trump ketika dia harus menjemput Nicolas Maduro dari Venezuela yang hari ini betul-betul bisa dikuasai minyaknya, karena memang ketika di Venezuela memang tidak ada resistensi dan perlawanan sama sekali dari negara Venezuela. Tapi ini Iran, sesuatu yang sangat berbeda. Artinya apa? Publik ketika itu tidak banyak bersuara meskipun keterlibatan Trump untuk menahan Nicolas Maduro di Venezuela ini sebenarnya melanggar dari sebuah sovereignty state, negara yang berdaulat. Tapi kali ini memang resistensinya menjadi besar karena memang tidak punya inkonsistensi sama sekali dalam keterlibatan Amerika dalam perang ini. Ini akan bagaimana reaksi Iran menanggapi pernyataan Donald Trump ingin menguasai minyak Iran? Ya, saya kira pernyataan Trump ini sudah berkali-kali berusaha ditanggapi oleh Iran, tapi Iran sepertinya memang selalu menyadari seperti Abbas Ar-Razi, termasuk juga juru bicara dari Khotamul Anbiya tadi. Saya kira memang pernyataan-pernyataan Trump ini tidak perlu diambil serius karena sebenarnya pernyataan Trump ini hanya untuk menenteramkan stok market Amerika. Dan terbukti ketika Amerika menyatakan bahwa dia akan mengambil alih minyak, di mana pasti investor akan memperkirakan durasi perang ini akan panjang. Akhirnya Trump mengubah narasinya dengan mengatakan bahwa Amerika bisa saja meninggalkan perang ini tanpa harus memaksakan untuk membuka Selat Hormuz. Makanya stok market Amerika hari ini agak sedikit melandai penurunannya dan harga minyak hanya turun tidak sampai turun lebih dari $3 hari ini. Jika narasi itu terjadi, bagaimana dengan wacana pertempuran jalur darat? Apakah tetap akan terwujud menurut Anda, Mas Islah? Saya kira wacana Trump untuk mengatakan dengan ingin menguasai minyak ini adalah upaya Trump untuk pembenaran terhadap ground deployment dari tentara Amerika untuk bisa berperang di darat. Tapi kan publik Amerika hari ini betul-betul sangat hektik dengan persoalan Trump ini. Jadi saya kira publik Amerika juga tidak langsung membeli dari pernyataan Trump ini karena kenyataannya pengutaran ucapan Trump untuk menguasai minyak itu kan 2 hari umurnya. Setelah itu berubah lagi pernyataan Trump. Artinya Iran sendiri saya kira juga tidak terlalu menganggap serius. Tapi kalau memang terjadi upaya-upaya pengambil alihan minyak di Iran, karena minyak ini bagi Iran adalah pembuluh jantungnya gitu ya, pasti mereka akan bertahan habis-habisan dan implikasinya apa? Perang ini durasinya akan sangat panjang, apalagi dilanjutkan di darat. Sampai kapan perang ini akan berlangsung? Karena Gedung Putih kan bilang wacana perang rencananya nih 4 hingga 6 minggu. Apakah akan lebih dari itu, Mas Islah? Semua perkiraan orang meleset tentang perang ini. Beberapa pengamat awal-awalnya, kalau kita baca dari berbagai media ekonomi, itu memperkirakan, termasuk juga media-media militer, hanya memperkirakan tidak lebih dari seminggu. Pengamat Indonesia sendiri, bahkan ada yang memperkirakan hanya 3 hari. Tapi ini kan kebutaan-kebutaan orang terhadap situasi di dalam negeri Iran yang diembargo hampir setengah abad. Buktinya ini sudah memasuki bulan kedua. Kalau memang Amerika tidak punya exit strategi yang bagus dari perang ini, saya kira perang ini akan berlangsung sepanjang 2026. Meskipun kita berharap perang ini segera berhenti. Tapi saya kira sepanjang serangan terhadap Iran ini terus dilakukan oleh Amerika dan Israel, saya kira juga Iran pasti akan terus melayani, bahkan Iran sempat sesumbar
4 tahun pun akan kita layani karena kami senjata tidak membeli tapi memproduksi sendiri. Kalau begitu Ini kan sangat siapa bahaya. Mas Islah yang bisa menghentikan perang atau siapa yang bisa menjadi penentu perang berhenti? Ya, saya kira memang yang paling utama yang bisa menghentikan perang ini adalah Trump. Kalau Trump menyatakan perang ini dihentikan dan serangan terhadap Iran itu tidak dilanjutkan, saya kira juga Iran akan melandai serangan-serangannya terhadap Tel Aviv atau juga terhadap berbagai pangkalan militernya Amerika di Arab. Tapi persoalannya adalah ini kan perang masih terus dilakukan, penyerangan terus dilakukan oleh Amerika, dan yang bisa menghentikan adalah saya kira negara-negara terdampak baik di Asia Selatan, Asia Tenggara, Asia Timur maupun di Eropa, mereka harus bertemu dengan untuk mengeluarkan satu keputusan kolektif dan memberi desakan secara politis kepada Amerika maupun Iran. Ini kan juga pernah dilakukan oleh Bung Karno dulu dalam Perang Dingin ketika dia harus mengumpulkan negara di Asia Afrika untuk lebih mempertajam standing position sebagai negara non-blok dalam Perang Dingin. Baik. Nah, ini juga harus diinisiasi oleh negara-negara terdampak. Mereka kumpul lalu mengeluarkan tekanan bersama terhadap Amerika maupun Iran. Baik, terima kasih Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia telah menyampaikan pandangannya di program Kupas Malam hari ini. Usai jeda, saudara, kami akan kembali dengan informasi 3 prajurit Indonesia gugur di Lebanon. Dunia mengecam serangan Israel yang menyasar pasukan perdamaian itu. Hai, mau pesen apa? Gue top barista. Top mochaccino double shot.